Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang Kawanua TV, masih bersama Mner Toar, Mner Michael, dan juga Mner Ferry. Ya, tadi dikatakan bahwa memang ternyata pemilih milenial dan Gen Z itu sangat mendominasi ya. Bisa kita lihat ya dari cara kampanye Pilpres baru-baru ini. Apakah itu juga harus dikopi dan dilakukan oleh partai yang akan mengusung calon gubernurnya? Silakan, Pak Toar dulu. Ya, memang kalau mau lihat perkembangan terakhir ya, kita jadikan kacamata waktu Pilpres luar biasa. Prediksi itu semua partai sebenarnya sudah berusaha untuk melakukan berbagai macam cara menarik simpati. Tapi mereka lebih percaya karena mungkin paslon 02 bukan hanya berusaha mau menarik, tapi sudah menggunakan. Mungkin itu selalu dijadikan konten di medsos. 02 itu bukan cuma menjanjikan untuk orang muda, tapi sudah pasang calon. Nah, ini bahaya ini. Konten-konten seperti ini kalau pemilih milenial maupun Gen Z itu dominan di Sulawesi Utara. Berarti calon muda harus diperhitungkan ya? Oleh partai pengusul nanti. Karena sudah ada contoh. Dan partai tentu harus pikirkan itu dari sekarang, mempersiapkan maksudnya siapa. Dan kemudian ada suara-suara juga di grup-grup media sosial, seakan-akan kita harus mencari calon dari partai yang linear dengan presiden atau kekuasaan. Saya kira tidak seperti itu. Persoalannya kita harus memahami dari sisi konstruksi hukum tata negara, itu pemerintah daerah itu presiden di daerah, Pemda, maksudnya pemerintah daerah baik presiden gubernur maupun DPRD. Jadi ini cuma persoalan loyalitas saja. Memang pengisiannya baik DPRD maupun pengusungan paslon di luar calon perseorangan memang lewat partai politik. Tapi ketika sudah dalam jabatan-jabatan di pemerintahan daerah, tentu itu merupakan satu garis komando dari eksekutif di pusat gitu. Jadi saya kira walaupun lain warna tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Lain warna tidak ada masalah ya berarti. Tidak harus linear ya? Tidak harus linear. Baik. Ya, lagi-lagi saya mau menekankan ini agak cukup ramai, persaingan akan lebih ketat karena ada situasi emosional politik yang berubah di masyarakat ya. Gitu. Ada peluang partai selain PDI Perjuangan kira-kira bagaimana? Menguat sekarang? Pasti menguat karena bisa menguat, bisa tergantung siapa yang diusulkan oleh partai lain. Gitu. Apakah calon itu kompetitif nggak kalau istilah di bisnis ya gitu. Pasti kalau itu tuan saya sih kompetitif gitu. Yang akan berhadapan dengan PDI kali ini gitu ya. Tapi juga barangkali yang saya lupa, maaf, harus juga memetakan soal Gen Z di Sulawesi Utara ini karakternya sama nggak dengan yang di itu yang saya sebutkan tadi itu hasil penelitian di Jabodetabek itu. Yang saya sebutkan tadi, kebetulan kawannya Mner Ferry yang saya berkonsultasi dengan Mner Ferry di Jakarta lembaga survei, hasil survei di Jabodetabek itu Gen Z itu idealismenya kuat sekali gitu ya. Mau terlibat di pemilu 2024 dan akan menghadapi dan punya hopes yang besar. Gitu. Mudah-mudahan petanya tidak jauh beda dengan saya khawatir agak beda sedikit Gen Z kita gitu ya. Di sini ya gitu kan. Beda sedikit bagaimana? Anak-anak ASN gitu. Gitu kan. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan lebih mandiri itu punya pilihan politiknya yang lebih mandiri juga dan lebih objektif dalam memilih. Kalau sampai seperti itu ya misalnya itu bisa dapat itu, maka itu pertarungan bakal seru nih di pemilu di Pilgub nanti gitu. Ya itu tadi gitu ya. 02 udah ngambil duluan kan itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sekarang untuk jadi calon harus betul-betul siap untuk itu. Baik, kita lanjut. Kalau dari Pak Ferry bagaimana melihat fenomena yang terjadi tadi dikatakan Gen Z ini cukup ideal kalau di Jabodetabek. Apakah kira-kira itu sepadan juga atau serupa dengan di Sulawesi Utara? Iya, perlu didalami. Tadi di awal kan tadi sudah saya katakan tidak semua walaupun kategori umur sama, tetapi ketika kita segmentasi di berbagai daerah belum tentu akan jadi sama karena kayak tadi di Jabodetabek itu kan
orang-orang terpelajar kan, Ya. orang-orang terpelajar, orang-orang kampus. Jadi mungkin berbeda dengan Gen Z yang ada di pedesaan, ya, mungkin pusat informasi masih sangat terbatas. Tetapi ke depan itu penting sekali untuk dipertimbangkan oleh partai politik yang ingin mendominasi pilkada. Ya, tadi Benar Michael sudah katakan tadi, ini barangkali ini digarisbawahi. Ya. Bahwa ternyata figur itu menentukan. Oke. Jadi figur itu menentukan. Bukan hanya sekedar figur, tetapi siapa sih figur-figur di belakang calon. Ya. Saya katakan ya, coba lihat kita pengalaman di Pilpres kemarin, itu kan salah satu penyebab juga Prabowo menang, walaupun Gerindra kalah, tapi Prabowo naik. Kenapa? Karena di belakang Pak Prabowo ada figur Pak Jokowi. Iya. Jokowi itu kan kemarin hasil survei kan di atas 75%, Iya. ada yang sampai 85%. Berarti kalau di Sulawesi Utara figur kuncinya siapa Pak Oli sebenarnya? menentukan. Oke. Pak Oli sangat menentukan kalau dia masih continuous, paling tidak apa yang dia lakukan hari ini tetap dia reguler, misalnya membangun kerjasama kayak hari ini dengan Korea, Iya. dia mampu mengurangi angka kemiskinan ekstrim, paling tidak apa yang dia sudah lakukan selama ini, dia membuat jejaring sampai ke Jakarta itu dipertahankan, yang akan menerima dampak itu adalah orang yang dia calonkan. Oke. Kita belajar di Pilpres kemarin. Ya. Ketika orang senang dengan Pak Jokowi, siapa yang didukung oleh Pak Jokowi ternyata itu kan bisa berpengaruh. Nah, saya katakan ini memang yang kunci di sini ini figur kunci di sini Pak Oli. Oke. Kalau Pak Oli tetap mempertahankan prestasinya dia selama ini, bisa jadi calon yang dia usung di ke depan nanti itu akan sangat diuntungkan. Oke. Siapa yang diusung Iya. atau yang di-endorse oleh Pak Oli Dondo Kambe? Sepanjang prestasi beliau itu dipertahankan sampai dia mengakhir jabatan nanti. Oke. Adakah figur-figur lain yang menonjol? Mungkin dari Ya, Pak makanya Michael? kan PDI stoknya banyak, PDI Perjuangan seperti itu. Tadi kan disebutkan Iya. ada wakil gubernur yang Iya. posisi sekarang Stephen, Iya. ya. Baru ada mantan Bupati Nusa Tenggara James Iya. Sumendap, itu kan juga menggebu-gebu, ada Iya. wali kota Bitung, Iya. ada istri gubernur gitu. Iya. Nah, makanya 4 ini gitu ya. Saya kira Oli harus betul-betul bukan hati-hati ya, jangan salah mengusulkan gitu. Karena keputusan ada di beliau gitu ya. Karena petarung-petarungnya juga kompetitif sekali nanti, Iya. kan segitu. Berarti orang masih lihat figurnya, tidak melihat partainya. Atau jangan-jangan saat ini orang lihat jangan merah lagi misalnya. Atau bagaimana? Ya, kalau hati-hati jangan sampai hashtag ini berhasil yang disebutkan Regina tadi kan. Iya. Kalau hashtag tadi itu misalnya Ada juga isu calon mengkooptasi. merah tapi ingin pindah partai. Ya. Kalau itu ya itu tadi kalau sampai mengkooptasi Ya. political psikologi massa itu juga bisa punya efek yang besar Oke. gitu. Nah, lagi-lagi bagaimana dalam waktu yang singkat ini gitu ya ada nama istilahnya apa ya? Kalau pencitraan kan terlalu nggak enak ya. Flying victim namanya. Ya, supaya jadi orang bisa melihat oh ini tetap bagus meskipun dari PD. Jadi kembali ke aktor aja, kembali ke aktor saya mau bilang itu gitu ya. Oke. Ada tadi disebutkan yang udah punya karcis 2 ya gitu ya. Ya, tapi ada juga calon-calon yang sudah berpengalaman seperti tadi yang disampaikan Iya. Pak Eli, Bu Teti, Itu dia. itu kan sudah Udah punya pengalaman tiket itu, tadi ya Pak Eli dan Ibu Teti kan sudah pernah calon, jadi ada pengalaman. udah punya Calon-calon pengalaman gubernur. dan sudah cek Sudah tahu ombak medan juga. lah, sudah tahu Sudah medan. pernah cek ombak juga, ombaknya bagus kan. Masalahnya itu Iya. kan sudah punya tes Ibu gelombang. Cep yang lalu suaranya 30-an% kalau tidak salah di Pilgub Iya. lalu ya. Oke. Yang terakhir mungkin silakan ada closing statement dari masing-masing dosen kita kali ini. Dari Pak Toar silakan. Saya pertama kita kawal dulu proses yang sedang berjalan sekarang, karena terlepas dari beberapa spekulasi terkait dengan ada yang menerima, ada yang tidak, tapi kita butuh kondusivitas Oke. untuk iklim ya. Ya. Karena instabilitas itu bisa mengganggu proses-proses selanjutnya. Iya. Jadi kita kawal sambil tentu tahapan pilkada juga berjalan secara beriringan, dan kalau boleh ya, kalau boleh dalam rekrutmen nanti dalam bulan April ya, PPK, PPS dan sebagainya, ya tolong dipertimbangkan daerah-daerah yang bermasalah itu kalau boleh ya diganti lah mereka, dan ya beban-beban kerja mungkin untuk pilkada tidak seperti Pileg Pilpres. Pileg Pilpres, formulirnya terlalu banyak yang harus diisi. Ini sebenarnya cukup sederhana, Iya. namun komitmen yang diperlukan Iya. agar proses boleh berjalan secara
berkeadilan, ya kan, jujur, tidak meninggalkan kesan Ya. seperti yang terbangun sekarang seakan-akan prosesnya bermasalah di sana sini. Saya berharap ke depan pilkada kita betul-betul bisa berlangsung dengan baik. Oke. Silakan Pak Michael. Ya, barangkali poin satu menguatkan apa yang disampaikan oleh Nertoar tadi, ya, perkuat sumber daya penyelenggara pemilu itu terutama di level bawah, karena jujur banyak persoalan. Baru-baru saya mensurvei juga ke bawah, banyak persoalan pada tahap penghitungan suara gitu ya, karena bukan karena disengaja tapi kualitas sumber daya manusia. Dan juga partai harus memberikan jaminan yang bagus kepada saksi partai gitu ya. Ini kan kerja bakti juga kesiannya gitu. Kalau enggak nanti itu juga kan untuk menghindari terjadinya sengketa pilkada, maka saksi partai itu harus diperhatikan gitu ya. Berikut adalah barangkali kacamata kita dalam kacamata publik dalam menggunakan hak pilih di Pilgub nanti gitu ya, bahwa kita harus berorientasi pada ingin sesuatu yang lebih baik lah gitu ya. Karena jelas bahwa kita semua di negara seperti kita ini, partisipasi politik di pemilu itu pasti tinggi. Karena apa? Hoax-nya masih tinggi gitu. Kalau hoax-nya masih tinggi berarti semua masih berharap adanya perubahan. Kan seperti itu. Baik. Saya kira itu. Oke. Yang terakhir silakan Pak Ferry. Oke, kita menunggu kondisi politik di tingkat pusat ya, karena itu juga akan berpengaruh nanti. Nertoal. Jadi gimana ke depan, bukan tidak mungkin apa yang kita diskusikan hari ini ya nggak akan betul-betul terjadi ya. Misalnya seperti hari ini kan saya mendengar ada informasi dari Ibu Mega, silakan kita bikin hak angket tapi jangan maskulkan Pak Jokowi. Itu Jadi bukan tidak mungkin ada tanda-tanda untuk rekonsiliasi ya. Memang saya katakan di satu sisi dalam rangka juga memperkuat pemerintahan, memperkuat itu ada kekuatan lain di luar pemerintahan. Tetapi dalam rangka untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, persatuan, saya kira tidak salah kalau misalnya ternyata PDIP itu akan bergabung dengan pemerintahan. Karena kita lihat juga Nasdem dan PKB sebenarnya juga akan ke sana. Bukan tidak mungkin juga ketika di pusat itu stabil, politiknya stabil, akan berdampak di Sulawesi Utara. Dan tidak juga merupakan sebuah hal yang mustahil kalau misalnya ternyata terjadi koalisi antara PDIP dengan Nasdem, Nasdem dengan Demokrat, dengan Golkar. Tinggal bagi-bagi. PDIP dengan Gerindra mungkin. Gubernurnya siapa? Gubernurnya dari partai mana mungkin? Bupatinya Minahasa Selatan dikasih ke Golkar, mungkin Bupati Talaut dikasih ke Demokrat, kan tinggal bagi-bagi. Selama kita dalam rangka untuk stabilitas pertumbuhan ekonomi, tidak salah. Yang penting kok ada komitmen bersama antara elit-elit politik. Oke, saya dulu, kemudian kita berbagi di daerah ini siapa. Kalau dalam rangka stabilitas, saya kira itu bukan sesuatu yang keliru. Sepanjang kalau misalnya yang dipikirkan oleh elit-elit itu untuk kemakmuran dan untuk kesejahteraan. Tidak ada istilah malu-malu kalau misalnya untuk kepentingan bersama ya. Bisa saja kalau ketika terjadi kolaborasi, koalisi kan tidak ada masa dendam, koar-koar, saling memfitnah dan segala macam. Justru itu akan menjadi perpecahan bukan hanya di birokrasi tapi juga di masyarakat. Jadi saya kira kita tunggu ya perkembangan di tingkat pusat. Mudah-mudahan bagaimana stabilitas di pusat itu akan berdampak juga di stabilitas politik di menjelang pilkada di Sulawesi. Jadi partai jangan mempertahankan egonya mungkin ya, tapi melihat bagaimana permintaan masyarakat, bagaimana stabilitas dan demi kondusivitas juga di daerah. Oke, baik, terima kasih banyak untuk para narasumber saya, Pak Toar, Pak Michael, dan juga Pak Ferry atas waktunya. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang Kawanua TV edisi kali ini. Saya Regina Mangke pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV.